Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah trapesium. Pandang sebuah pias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Maka luas dari trapesium adalah akan digambarkan pada grafik sebagai berikut. Luas trapesium sama dengan integral X0 dari X0 sampai Xi fungsi X dx mendekati H/2 dikali fungsi X0 ditambah fungsi X0. Fungsi X1 ini. Nah, sekarang kaidah trapesium gabungan atau composite trapezoidal rule. Jika kita punya integral dari A sampai B fungsi X dx mendekati X0 sampai X1 fungsi X dx ditambah integral dari X1 X2 fungsi X dx ditambah sampai Xn-1 sampai Xn fungsi X dx, maka dengan menggunakan kaidah penjumlahan kita dapat menyederhanakan persamaannya menjadi sebagai berikut. H/2 fungsi 0 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N-1 fungsi fungsi 1 ditambah fungsi N. Dengan Fr sama dengan fungsi XR, R0 sampai N. Ini adalah prosedur pemrograman secara numeriknya. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah titik tengah. Pandang sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X sama dengan X0 ditambah H/2. Maka luas piasnya adalah integrasi dari X0 sampai Xi fungsi X dx mendekati H fungsi X0 tambah H/2 atau kita bisa menyebutnya dengan mendekati H fungsi X setengah. Ini adalah gambaran dari grafiknya. Sedangkan kaidah titik tengah gabungan kita peroleh dengan mengintegrasikan fungsi X dx dari A sampai B mendekati fungsi X dx dari X0 X1 sampai Xn-1 Xn fungsi X dx. Dengan menyederhanakan persamaan ini kita mendapatkan persamaan integral fungsi X dx dari A ke B itu mendekati H kali fungsi setengah tambah fungsi 3/2 ditambah fungsi N-1. Ini hanya dikeluarkan dari persamaan sehingga persamaannya menjadi H dikali penjumlahan dari I sama dengan 0 sampai N-1 fungsi I plus setengah. Nah, dalam hal ini XR plus setengah itu sama dengan A plus R plus setengah kali H. Dengan fungsi R plus setengah itu sama dengan fungsi XR plus setengah. Sedangkan R mempunyai nilai 0, 1 sampai N-1. Prosedur pemrograman numeriknya bisa dilihat pada slide yang ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitung integral E pangkat X dx dari 1,8 sampai 3,4 dengan kaidah trapesium. Ambil hanya 0,2 gunakan 5 angka pena. Penyelesaian fungsi integralnya adalah fungsi X sama dengan E pangkat X. Jadi ini fungsinya. Sedangkan jumlah piasnya diperoleh dengan N sama dengan B min A dibagi H. Dengan 3,4 dikurangi 1,8 dibagi 0,2. Didapatkan N-nya sebanyak 8. Nah, setelah kita mendiskretkannya, kita akan memperoleh tabel sebagai berikut. Nilai integrasinya diperoleh nilai integral E pangkat X dx dari 1,8 sampai 3,4 nilainya mendekati 23,994. Sedangkan nilai sejatinya adalah 23,914. Nah, sekarang kita akan mencari nilai galat metode dengan metode pias. Galat adalah
E sama dengan I dikurangi I aksen. Yang dalam hal ini I adalah nilai integrasi sejati dan I aksen adalah nilai integrasi numerik. Jadi selisih antara nilai sejati dengan integrasinya secara numerik. Galat kaidah trapesium, kalau dinotasikan dengan rumus, itu kita dapatkan integral fungsi x dx dari 0 sampai h dikurangi h per 2 dikali fungsi 0 tambah fungsi 1. Galat untuk satu buah biasnya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan menguraikan fungsi x dan fungsi 1 sama dengan fungsi x1 sama dengan fungsi h ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan rumusan sebagai berikut. Integrasi 0 dari 0 sampai h, fungsi 0 ditambah x fungsi aksen 0 sampai kita menggunakan deret yang ini, h per 2 dikali fungsi 0, h fungsi 0 aksen ditambah setengah, h kuadrat fungsi 0 double aksen. Nah, dengan menyederhanakan persamaan, kita akan mendapatkan nilai E mendekati h pangkat 3 dengan T lebih besar dari 0 kurang dari H. Jadi untuk N buah pias, galat keseluruhan totalnya adalah menggunakan rumus sebagai berikut. Yang dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahan menjadi E total mendekati nilai min N H pangkat 3 dibagi 12 fungsi double aksen T dengan T lebih besar dari A kurang dari B. Kita ingat kembali bahwa H itu sama dengan B min A per N, maka dapat diketahui E totalnya sebagai berikut. Dengan demikian, rumus dari fungsi x dx, integral fungsi x dx dari A, B, sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma dari I1 sampai N-1 fungsi I tambah fungsi N ditambah OH kuadrat. Sekarang kita masuk ke galat kaidah titik tengah. Galat untuk satu buah pias adalah sebagai berikut. Dengan cara penurunan yang sama, seperti pada kaidah trapesium, dapat dibuktikan bahwa E mendekati nilai sebagai berikut. Dengan T lebih besar dari 0 dan T kurang dari H, maka galat untuk seluruh piasnya dapat diketahui E totalnya dengan rumus seperti di bawah ini. Nah, galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium. Ini adalah kaidah trapesium, gambar grafiknya sebagai berikut. Sedangkan polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua buah titik itu adalah sebagai berikut. Integrasikan P1X dalam selang 0,1, maka kita mendapatkan nilai I mendekati H per 2 dikali fungsi 0 ditambah fungsi 1. Nah, jadi kaidah trapesium adalah integral fungsi x dx dari 0 sampai H mendekati H per 2 dikali fungsi 0 tambah fungsi 1. Ini sama seperti yang diturunkan dengan metode pias. Kaidah trapesium untuk integrasi dalam selang OH kita perluas untuk menghitung I sama dengan integral fungsi x dx dari A sampai B. Nah, dari situ kita akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke kaidah Simpson sepertiga. Jadi hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan fungsi X dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, misalnya 0, fungsi 0, H, fungsi H, dan 2H, fungsi 2H. Nah, gambaran grafiknya bisa kita lihat sebagai berikut. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah rumusannya. Integrasikan P2X di dalam selang 0,2H, maka kita akan mendapatkan nilai I mendekati
2H fungsi 0 tambah 2H delta fungsi 0 ditambah H per 3 delta kuadrat fungsi 0. Mengingat delta F itu adalah selisih antara F1 dan F0, maka dan delta kuadrat itu adalah sebagai berikut, maka kita akan mendapatkan nilai I mendekati H per 2 dikali fungsi 0 ditambah 4 fungsi 1 tambah fungsi 2 yang dinamakan dengan kaidah Simpson. Kita akan bahas tentang kaidah Simpson gabungan. Jadi kalau misalnya persamaannya lebih kompleks atau lebih panjang, maka kita akan mendapatkan pola sebagai berikut. Jadi integral fungsi x dx dari A ke B mendekati H per 3 fungsi 0 ditambah 4 sigma I berjalan dari 135 N-1 dan seterusnya. Ingat pola koefisien dalam rumus Simpson sepertiga itu adalah sebagai berikut. Penggunaan kaidah sepertiga Simpson mensyaratkan jumlah abselang atau N harus genap. Ini berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selang. Untuk prosedur pemrograman numeriknya bisa kita lihat sebagai berikut. Kita akan masuk ke dalam contoh. Hitung integral 1 per 1 plus X dari 0,1 dx dengan menggunakan satu kaidah trapesium, kaidah titik tengah, dan kaidah Simpson. Gunakan jarak H sama dengan 0,125. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa abselang itu bisa diperoleh dengan sebagai berikut. 1 kurangi 0 dibagi 0,125, jadi B min A dibagi H-nya tadi. Sedangkan setelah kita masukkan ke dalam nilai tersebut, kita akan mendapatkan tabel titik dalam selang 01 untuk kaidah trapesium dan Simpson. Ini untuk kaidah titik tengah. Nah, penjabarannya adalah dengan kaidah trapesium, kita akan mendapatkan nilai yang mendekati nilai 0,69412. Sedangkan dengan titik tengah kita mendapatkan nilai yang mendekati sebagai berikut. Yang C adalah dengan metode sepertiga Simpson. Nah, kita akan membandingkan solusi antara A, B, dan C dengan nilai solusi sejatinya. Nilai solusi sejati didapat nilai 0,693 sekian. Ini nanti dapat ditemukan galatnya. Sekarang kita masuk ke galat kaidah Simpson sepertiga. Galat kaidah Simpson sepertiga ada untuk dua pasang abselang adalah sebagai berikut. Nah, penjabaran rumusnya bisa dipelajari di persamaan ini. Dengan menyulihkan persamaan atau mensubstitusikan persamaan sebelumnya, P63 dan sebagainya ini, maka kita akan mendapatkan nilai E dengan rumusan di bawah ini. Ini adalah rumusan finalnya P633. Jadi kaidah Simpson sepertiga untuk sepasang abselang ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk galat N per 2 pasang abselang itu kita rumuskan sebagai berikut. Jadi kaidah Simpson sepertiga gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral fungsi x dx dari A ke B mendekati nilai H per 3 dikali fungsi 0 ditambah 4 sigma I dari 135 sampai N-1 fungsi I sampai dengan seterusnya ini. Dengan kata lain, kaidah sepertiga gabungan berorde 4. Kaidah Simpson sepertiga gabungan berorde 4. Nah, dibandingkan dengan kaidah trapesium gabungan, hasil integrasi dengan kaidah Simpson gabungan lebih baik karena orde galatnya lebih tinggi. Tapi ada kelemahannya, yaitu kaidah sepertiga Simpson tidak dapat diterapkan bila jumlah abselangnya itu ganjil. Oke, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.